1, 2, 3. Kami dari 2KA23. Organic matter rearranged, my skin and bones will be replaced. Those arms are so 2028. On artificial life support, the future she is taking form. Augmented humankind will be reborn. Covert operations, one with robot moving parts. There's secrets in the shadows, but our eyes see in the dark. We're back in black. This combat got an upgrade, you went halfway. Cause now my skin is metal scrap. We're back in black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas 3 website lokal. Yang pertama cumi.com, yang kedua cumi-cumi.com, Yang ketiga kompasiana.com. Lalu ada 4 aspek yang kami analisis. Aspek pertama adalah konten ataupun isi. Aspek kedua adalah interface ataupun tampilan dari website. Aspek ketiga adalah user traffic. Dan aspek keempat adalah seberapa betah user. Nah, langsung aja yuk kita saksikan. Check it out. Nah, sekarang kita udah mulai langsung masuk aja ke pembahasan. Hal pertama yang mau kita bahas itu adalah mengenai isi atau konten dari website. Kita mulai dari newnew.com. Nah, newnew.com ini adalah sebuah situs lokal yang dibuat oleh anak-anak muda Indonesia yang berisi mengenai info-info ataupun berita tentang gaya hidup, sosial, teknologi, olahraga, musik, dan aspek lainnya yang akrab di telinga anak muda. Ya emang target audiens yang diincar oleh mereka itulah adalah para anak muda. Di sini bisa kelihatan dari beberapa istilah yang mereka gunakan, seperti ada nih kosanyu, masih single, pojok galau. Rata-rata menggunakan istilah yang akrab di telinga para anak muda. Nah, kita di sini lihat contoh konten-konten yang ada dalam newnew. Kita lihat contoh konten beritanya. Kita lihat wiki playlist, lagu-lagu buat dinner sama pasangan. Nah, di sini udah kelihatan kan kalau konsep yang diusung newnew emang ringan dengan informasi-informasi yang berguna buat para anak-anak muda. Nah, di sini kita lihat lagi contoh-contoh konten newnew. Di sini ada yang namanya pojok galau. Coba kita lihat pojok galau. Nah, pojok galau itu isinya adalah curhat-curhatan dari para user-user newnew. Jadi mereka dapat bertanya yang nanti bakal dijawab sama tim newnew. Nah, kita mau lihat lagi satu contoh lagi konten dari newnew itu adalah kosanyu. Kita lihat kosanyu, di sini ada banyak. Kita lihat satu-satu. Nah, ternyata kosanyu itu isinya adalah komik ringan dengan cerita sehari-hari. Jadi emang kelihatan kalau konten yang diusung newnew memang sangat anak muda, sangat kekinian, yang berisi informasi-informasi ringan dan disajikan secara fun. Sekarang kita beralih ke situs kedua, yaitu cumi-cumi.com. Cumi-cumi.com adalah sebuah situs lokal yang berisi mengenai berita-berita tentang selebritis, musik, perfilman, dan lain-lainnya. Jadi berbeda dengan newnew yang konsepnya itu adalah anak muda atau kekinian, konsep yang diambil oleh cumi-cumi.com lebih fokus ke entertainment dan gosip. Di sini bisa kita lihat contoh-contoh konten cumi-cumi. Di sini adalah sub menu cumi celebs, isinya seperti yang saya bilang tadi, berita-berita gosip ataupun fakta. Terus ada di sini sub menu cumi cam, itu isinya video-video ataupun rekaman interview dengan para artis. Di
sini ada juga submenu Cumi Movies, itu isinya berita-berita mengenai perfilman. Ini ada juga Cumi Video. Nah, di sini ada juga Cumi Pics, isinya adalah foto-foto, kumpulan galeri foto-foto. Di sini ada Cumi Music dan lain-lain. Nah, kalau kita perhatikan, cumi-cumi.com seringkali menggunakan bahasa yang bisa dibilang provokatif. Di sini bisa kita lihat sendiri judul yang digunakan cumi-cumi.com itu bersifat clickbait. Mereka menggunakan teknik clickbait agar memancing penggunanya membuka berita tersebut. Padahal kalau kita buka beritanya itu tidak semenarik apa yang ditampilkan oleh judulnya. Nah, di sini ada lagi contoh berita di cumi-cumi.com, juga buka-bukaan dan segalanya. Nah, menurut kami ini konten dalam cumi-cumi ini seringkali tidak berbobot. Mereka hanya mengandalkan judul-judul yang menarik, tetapi tidak memperhatikan isi atau berita dari berita tersebut. Nah, seperti saya bilang tadi, ini bisa dilihat berita yang menggunakan judul provokatif mendapat view lebih banyak. Jadi itu terbukti kalau cumi-cumi itu tekniknya berhasil. Nah, situs terakhir yang mau kita bahas mengenai isi atau kontennya adalah kompasiana.com. Kompasiana.com ini adalah sebuah situs lokal yang berita atau konten atau isinya dibuat oleh warga. Jadi setiap orang yang ingin berkontribusi di Kompasiana harus mendaftarkan dirinya terdahulu atau biasa disebut Kompasianer. Nah, Kompasianer itu sebutan akrab bagi para anggota Kompasiana. Seperti yang saya bilang tadi, semua konten yang ada dalam Kompasiana itu berasal dari usernya. Atau konsep ini biasa disebut dengan istilah user generated content. Nah, para Kompasianer atau anggota Kompasiana itu berasal dari berbagai macam latar belakang, profesi, usia, dan pendidikan. Perharinya, Kompasiana dapat menayangkan sekitar 400-700 artikel, dapat berupa laporan, opini, karya fiksi, ataupun berita. Saat ini, Kompasiana telah menayangkan lebih dari 2 juta artikel, dengan kunjungan pembaca tiap bulannya mencapai angka 18 juta pengunjung. Kita bisa lihat contoh-contoh konten Kompasiana. Di sini ada artikel. Nah, artikel yang berupa laporan. Laporan dari Kompasianer mengenai kunjungan ke Candi Suku di Desa Berjo. Ada juga di sini mengenai berita pensilang Ahok di Sumber Waras. Ada juga seperti yang saya bilang tadi dapat berupa opini. Contohnya di sini ada opini berita ini, peraturan sekolah. Ini contoh artikel yang berupa opini dari Kompasianer Bapak Ali Budiman. Nah, satu lagi yang menurut saya menarik ada juga konten atau artikel berupa sajak atau berupa karya fiksi. Nah, di sini oleh Kompasianer Jansori. Di sini contohnya adalah sajak mengenai bersabarlah wahai sang pena. Nah, yang menurut saya patut diacungi jempol adalah walaupun konten dalam Kompasiana itu berasal daripada user yang notabene random dan tersebar di seluruh negara Indonesia, tetapi isi atau artikel yang ada dalam Kompasiana itu dapat teruji ke kualitasnya. Menurut kami, isi-isi dalam Kompasiana itu berbobot dan penting. Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, santun, tetapi tidak membosankan. Itu merupakan nilai plus dari kami untuk Kompasiana.
Nah, itu adalah review kami mengenai isi atau konten-konten website-website yang ada di Indonesia atau konten website lokal. Dari segi konten sudah kita bahas. Sekarang kita bahas segi yang tidak kalah menarik, yaitu mengenai interface atau tampilan. Yang pertama, nyunyu.com. Untuk interface, nyunyu.com terbilang mudah dalam navigasi dan cenderung sederhana. Misal kita ingin melihat berita, kita bisa langsung klik main artikel. Di situ tersedia banyak berita. Dan jika kita ingin membuka konten jenis lain, sudah disediakan juga tab yang mempermudah user dengan cara mensortir. Contohnya, di dalam menu nyunyu.com terdapat menu yang bernama masih single. Di menu berisi user-user yang sudah sign up akun nyunyu.com ini sangat menarik dari segi tampilan, mudah dalam navigasi, di mana jika kita ingin mencari user dapat disortir menurut gender, umur, hobi, provinsi, bahkan nama. Dari sisi estetika, Nyunyu adalah situs dengan desain yang bisa dibilang clean. Warna yang dipakai nyunyu.com tidak terlalu banyak, dengan menggunakan warna dasar kuning hitam sebagai tema menciptakan konsep yang terlihat simpel dan modern. Jika kita perhatikan, nyunyu.com menggunakan font yang sama untuk tampilan pada headline berita. Ini membuat Nyunyu terkesan konsisten dan enak dilihat. Font yang digunakan untuk berita adalah default dengan ukuran 14 yang pas dan enak dilihat. Overall, tampilan untuk interface nyunyu.com sangat menarik dengan hanya sedikit elemen-elemen yang tidak penting dan semua data dan informasi disusun dan dikemas secara baik. Sekarang kita akan bahas interface cumi-cumi.com. Navigasi di cumi-cumi.com cenderung mudah seperti portal berita pada umumnya. Tetapi kami temukan banyak terdapat menu yang menumpuk sehingga terlihat penuh dan padat. Dari sisi estetika, cumi-cumi menggunakan banyak warna dengan masing-masing warna melambangkan submenu. Contohnya warna ungu untuk submenu cumi video, kuning untuk submenu cumi pics, dan hijau untuk submenu cumi musik. Kami menemukan cumi-cumi seringkali menggunakan satu foto untuk banyak berita, sehingga terlihat monoton karena terkesan seperti berita yang sama tetapi berganda. Font yang digunakan adalah Roboto dengan size 13 untuk berita dan menu, dan size 42 untuk judul berita. Overall interface atau tampilan cumi-cumi dari sisi warna background terkesan heboh, dan dari sisi tampilan berita cenderung monoton dan membosankan. Nyunyu.com dan cumi-cumi.com sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas website yang cenderung website terpopuler di Indonesia, yaitu Kompasiana. Dari sisi interface, Kompasiana bisa dibilang elegan dalam sisi background, di mana warna yang digunakan adalah kombinasi biru dan putih. Dalam sisi navigasi, Kompasiana bisa dibilang cukup sulit untuk dioperasikan. Jika kita sebagai pembaca, mungkin dalam sisi navigasi memang mudah. Tapi jika kita sebagai Kompasianer atau anggota Kompasiana yang aktif, navigasi yang disediakan Kompasiana cukup sulit, di mana laman profil dan laman artikel terpisah. Hal ini akan sedikit membuat bingung bagi para pemula yang baru ingin bergabung dengan Kompasiana. Tetapi ada nilai plus dari sisi navigasi Kompasiana, di mana disediakan menu rubrik yang berguna bagi para user untuk mencari artikel yang diinginkan, karena artikel-artikel tersebut disortir menurut kategorinya masing-masing. Secara keseluruhan, Kompasiana merupakan website yang patut diperhitungkan pada kelas website portal berita dalam sisi tampilan atau interface. Yang ketiga yang saya ingin bahas adalah user traffic. Ada dua pengukuran user traffic, yaitu secara global dan lokal. Dari situs nyunyu.com, menurut alexa.com, untuk mengukur popularitas situs secara global, peringkat dihitung menggunakan kombinasi rata-rata harian pengguna secara global yang mengunjungi halaman yang ada di situs selama 3 bulan terakhir. Situs dan halaman dengan jumlah pengunjung terbanyak mendapat peringkat pertama. Secara global, Nyunyu.com mendapat peringkat 127.892 di dunia. Selanjutnya, secara lokal, untuk mengukur popularitas situs tersebut, peringkat dihitung menggunakan kombinasi rata-rata harian pengguna dalam suatu negara yang mengunjungi halaman yang ada di situs tersebut selama 1 bulan terakhir. Situs dan halaman dengan jumlah pengunjung terbanyak mendapat peringkat pertama dalam suatu negara. Secara lokal, atau lebih tepatnya di Indonesia, Nyunyu.com berada di peringkat 2424. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang audience geografi pada Nyunyu.com. Salah satu contoh pengunjung yang membuka situs Nyunyu.com dengan persentase
di Indonesia sebanyak 94,8% pengunjung dan mendapatkan ranking 2424. Sedangkan di Malaysia 1,0% pengunjung, Singapura 0,3% pengunjung, Kanada 0,5% pengunjung, dan di USA dengan 2,7% pengunjung. Lalu, dari mana asal pengguna mengakses situs new.com? Menurut data dari alexa.com, pengunjung new.com yang menggunakan search engine sebanyak 27,30%. Search engine yang digunakan oleh para pengguna sebelum mengunjungi situs tersebut diantaranya: yang pertama adalah google.co.id dengan 27,2%, google.com dengan 9,3%, youtube.com dengan 9,3%, facebook.com dengan 3,9%, dan malesbat.com dengan 2,1%. Kemudian situs lain yang dihubungkan dengan new.com ada sebanyak 1062 link. Di antaranya adalah yang pertama google.com, lalu youtube.com, facebook.com, yahoo.com, dan twitter.com. Dan tidak ada situs yang berhubungan dengan new.com. Selanjutnya, data visitor new.com. Populasi terbanyak pengunjung new.com menurut jenis kelaminnya adalah pria dengan persentase sebesar 80%, sedangkan wanitanya sebanyak 20%. Dan menurut kalangan pelajar dengan persentase college sebesar 85%, sedangkan no college-nya sebanyak 5%. Sedangkan menurut lokasi browsing, ada sekitar 45% di tempat kerjanya, 45% di rumah, dan 10% di sekolah. Selanjutnya adalah cumi-cumi.com. Untuk mengukur popularitas situs tersebut, peringkat dihitung menggunakan kombinasi rata-rata harian pengguna secara global yang mengunjungi halaman yang ada di situs selama 3 bulan terakhir. Situs dan halaman dengan jumlah pengunjung terbanyak mendapat peringkat pertama. Secara global, cumi-cumi.com berada di peringkat 27.680. Nah, selanjutnya untuk pengukuran lokal, untuk mengukur popularitas situs tersebut, peringkat dihitung menggunakan kombinasi rata-rata harian pengguna dalam suatu negara yang mengunjungi halaman yang ada di situs tersebut selama 1 bulan terakhir. Situs dan halaman dengan jumlah pengunjung terbanyak mendapat peringkat pertama dalam suatu negara. Secara lokal atau yang lebih tepatnya di Indonesia, cumi-cumi.com berada di peringkat 439. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang audiens geografi pada cumi-cumi.com. Salah satu contoh pengunjung yang membuka situs cumi-cumi.com dengan persentase di Indonesia sebesar 96,0% pengunjung dan mendapatkan ranking 439. Sedangkan di Singapura mendapatkan persentase sebesar 1,1% pengunjung dengan ranking 9.658. Lalu, dari mana asal pengguna mengakses situs cumi-cumi.com? Menurut data dari alexa.com, pengunjung cumi-cumi.com yang menggunakan search engine sebanyak 5,60%. Search engine yang digunakan oleh para pengguna sebelum mengunjungi situs tersebut diantaranya adalah: yang pertama adalah google.co.id dengan 18,2%, youtube.com dengan 12,7%, google.com dengan 8,7%, facebook.com dengan 5,7%, dan instagram.com dengan 4,4%. Lalu, situs lain yang dihubungkan dengan cumi-cumi.com ada sebanyak 552 link. Di antaranya adalah google.com, youtube.com, facebook.com, yahoo.com, dan twitter.com. Kemudian, situs yang berhubungan dengan cumi-cumi.com adalah liputan6.com, crosschecknews.com, kaskus.as, karir.com, dan kapanlagi.com.
data visitor cumi-cumi.com. Populasi terbanyak pengunjung cumi-cumi.com menurut jenis kelaminnya adalah pria dengan persentase 90%, sedangkan wanitanya sebanyak 10%. Dan menurut kalangan pelajar dengan persentase college sebesar 75%, sedangkan non-college-nya sebanyak 25%. Sedangkan menurut lokasi browsing ada sekitar 65% di tempat kerja, 30% di rumah, dan 5% di sekolah. Nah, yang terakhir ada kompasiana.com. Untuk mengukur popularitas situs tersebut, peringkat dihitung menggunakan kombinasi rata-rata harian pengguna secara global yang mengunjungi halaman yang ada di situs selama 3 bulan terakhir. Situs dan halaman dengan jumlah pengunjung terbanyak mendapat peringkat pertama. Secara global, kompasiana.com mendapat kenaikan peringkat menjadi 1308. Untuk mengukur popularitas situs tersebut secara lokal, peringkat dihitung menggunakan kombinasi rata-rata harian pengguna dalam suatu negara yang mengunjungi halaman yang ada di situs tersebut selama 1 bulan terakhir. Situs dan halaman dengan jumlah pengunjung terbanyak mendapat peringkat pertama dalam suatu negara. Secara lokal atau di Indonesia, kompasiana.com berada di peringkat 35. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang audiens geografi pada kompasiana.com. Salah satu contoh pengunjung yang membuka situs kompasiana.com dengan persentase di Indonesia sebesar 93,8% pengunjung dan mendapatkan ranking 35. Malaysia dengan 0,9% pengunjung dan mendapatkan ranking 580. Singapura dengan 0,9% pengunjung dan mendapatkan ranking 1163. Korea Selatan dengan 0,6% pengunjung dan mendapatkan ranking 31.341. USA dengan 0,6% pengunjung dan mendapatkan ranking 26.739. Lalu, dari mana asal pengguna mengakses situs kompasiana.com? Menurut data dari alexa.com, pengunjung kompasiana.com yang menggunakan search engine sebanyak 29,80%. Search engine yang digunakan oleh para pengguna sebelum mengunjungi situs tersebut diantaranya: yang pertama adalah google.co.id dengan 32,2%, google.com dengan 12,4%, facebook.com dengan 8,6%, kompas.com dengan 4,8%, dan youtube.com dengan 1,5%. Lalu situs lain yang dihubungkan dengan kompasiana.com ada sebanyak 19.629 link. Di antaranya adalah google.com, youtube.com, facebook.com, amazon.com, dan yahoo.com. Dan situs yang berhubungan dengan kompasiana.com adalah tempointeraktif.com, korantempo.com, kompas.com, kaskus.as, detiksport.com. Lalu data visitor kompasiana.com. Populasi terbanyak pengunjung kompasiana.com menurut jenis kelaminnya adalah pria dengan persentase sebesar 80%, sedangkan wanitanya sebesar 20%. Dan menurut kalangan pelajar dengan persentase college sebesar 65%, sedangkan non-college sebesar 35%. Lalu menurut lokasi browsing ada sekitar 35% di tempat kerja, 60% di rumah, dan 5%-nya di sekolah. Halo guys, kembali lagi bersama saya Zaid Billah. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai how engaged our visitors to cumi-cumi.com. Seberapa banyak sih para pengunjung yang mengunjungi situs cumi-cumi.com? Di sini terdapat 3 penilaian. Yang pertama ada bounce rate, lalu yang kedua ada daily page views per visitors, dan yang ketiga ada daily time on site. Yang pertama kali kita akan bahas adalah bounce rate.
Bounce rate ialah persentase dari pengunjung yang meninggalkan situs web setelah hanya membuka satu halaman saja. Misal, pengunjung tersebut membuka halaman tertentu, namun tidak membuka halaman lainnya. Nah, semakin banyak pengunjung yang hanya membuka satu halaman dan tidak berlanjut ke halaman lainnya, berarti semakin tinggi persentase bounce rate-nya. Artinya, semakin kecil persentase bounce rate, maka semakin bagus situs web tersebut. Karena pengunjung tidak hanya membuka satu halaman saja. Bounce rate pada web cumi-cumi.com yaitu 22,10%. Persentase ini mengalami kenaikan sebanyak 30%. Kenaikan ini lumayan banyak ya, mungkin karena konten web ini yang makin lama makin tidak kompeten. Selanjutnya ada daily page views per visitors, yaitu berapa banyak halaman yang dilihat pengunjung web perharinya. Dalam hal ini, cumi-cumi.com mendapat rata-rata 10 halaman yang dapat dilihat pengunjung perharinya. Persentase ini mengalami penurunan sebanyak 12,14% dari sebelumnya. Lalu ada daily time on site, yaitu rata-rata lama pengunjung setiap harinya ketika mengakses situs ini. Lama rata-rata pengunjung setiap harinya ketika mengakses situs ini ialah selama 25 menit 44 detik. Persentase ini atau waktu ini mengalami penurunan sebanyak 9%. Cukup sekian mengenai cumi-cumi.com. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk situs nyunyu.com. Lanjut kita akan bahas tentang situs nyunyu.com. Bounce rate pada web nyunyu.com yaitu sebanyak 39,30%. Persentase ini mengalami kenaikan sebanyak 6%, yang menandakan situs ini pengunjung hanya membuka satu halaman lalu menutupnya. Namun ini bukan suatu persentase buruk yang besar. Selanjutnya ada daily page views per visitors. Daily page views per visitors nyunyu.com mendapat rata-rata sebanyak 2,36 halaman yang dilihat pengunjung perharinya. Persentase ini mengalami kenaikan sebanyak 2% dari persentase sebelumnya, yang menandakan adanya perkembangan baik dalam situs ini. Lalu ada daily time on site, yaitu rata-rata lama pengunjung setiap harinya ketika mengakses situs ini ialah selama 3 menit 4 detik. Waktu ini mengalami kenaikan sebanyak 6%. Lanjut terhadap situs yang ketiga, yaitu kompasiana.com. Kompasiana.com mempunyai nilai bounce rate yaitu sebanyak 65,90%, naik sebanyak 10%, yang menandakan pengunjung hanya membuka satu halaman lalu menutupnya. Dan persentase ini lebih besar dibandingkan cumi-cumi.com dan nyunyu.com. Padahal kalau dilihat dari kontennya tidak kalah baiknya. Atau mungkin bahasa yang digunakan Kompasiana lebih formal dan kurang banyak diminati oleh kaum muda yang istilahnya lebih banyak pengguna gadgetnya. Selanjutnya ada daily page views per visitors, yaitu berapa banyak halaman yang dilihat pengunjung web perharinya. Dalam hal ini, kompasiana.com mendapat rata-rata sebanyak 1,72 halaman yang dilihat pengunjung perharinya. Persentase ini mengalami penurunan sebanyak 13% dari persentase sebelumnya. Lalu ada daily time on site, yaitu rata-rata lama pengunjung setiap harinya ketika mengakses situs ini. Lama rata-rata pengunjung seharinya mengakses situs ini ialah selama 3 menit 10 detik, dan waktu ini mengalami penurunan sebanyak 16%. Dari 3 situs di atas, kita dapat simpulkan bahwa cumi-cumi.com mendapat peringkat nomor 1, dan yang kedua adalah nyunyu.com, dan yang ketiga adalah kompasiana.com. Sekian analisis 3 situs lokal dari kami. Terima kasih. Setelah kita membahas semuanya satu persatu dan secara lengkap, sekarang kita masuk ke kesimpulan. 4 aspek yang jadi bahan penilaian kita yaitu konten, interface, user traffic, dan seberapa betah user mengunjungi website tersebut. Pertama adalah konten. Dalam segi konten, situs terbaik menurut kami adalah Kompasiana.
Hal ini dikarenakan tingkat variasi dan kualitas konten yang ditawarkan terbilang tinggi. Ditambah, Kompasiana adalah situs yang mengusung konsep user-generated content dan juga konten di dalam Kompasiana berasal dari para anggotanya sendiri. Hal ini menawarkan interaksi kepada para pengakses. Yang kedua adalah berdasarkan interface. Dalam hal ini, nyunyu.com adalah situs dengan tampilan terbaik versi kami, baik dari sisi navigasi ataupun estetika. Nyunyu memanjakan para pengaksesnya. Dari sisi user traffic berdasarkan data dari alexa.com, yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet adalah kompasiana.com. Hal ini ditunjukkan oleh rank yang diberikan oleh alexa.com. Secara global berada di peringkat 1308 dan di Indonesia menempati peringkat 35. Bandingkan dengan Nyunyu yang menempati peringkat 127.892 secara global dan 2.424 di Indonesia, dan cumi-cumi.com dengan peringkat 27.890 di global dan 439 di Indonesia. Dan yang terakhir, berdasarkan seberapa betah user mengunjungi website tersebut. Menurut alexa.com, di antara ketiga website tersebut, user paling betah mengunjungi website cumi-cumi.com. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena rata-rata waktu berkunjung user di website cumi-cumi.com adalah yang terlama di antara ketiga situs tersebut, sebesar 25 menit 44 detik, dibandingkan nyunyu.com sebesar 3 menit 10 detik, dan Kompasiana sebesar 3 menit 4 detik. Nah, sekian adalah review dari kelompok kami. Semoga dapat berguna bagi siapapun yang menontonnya. Buat yang berkenan, jangan lupa klik like dan tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.